Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Soli. Bagaimana kabarnya? Pak Sfari harap semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Mari kita awali kegiatan pada pagi kali ini dengan membaca tasmiyah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tema 4 subtema 3. Kita akan belajar apa saja ya pada muatan pelajaran tersebut. Bagaimana? Penasaran kan? Mari kita simak video berikut. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia pada tema 4 subtema 3. Hari ini kita akan belajar yang pertama menyebutkan kata-kata tentang lingkungan tempat bermain yang bersih dan menceritakan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Yang kedua, menulis dan membacakan laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan tentang tempat bermain yang tidak bersih. Yang keempat, menyebutkan kata-kata tentang lingkungan tidak bersih dan menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana. Yang kelima, menulis hasil pengamatan tentang menjaga keselamatan dan kebersihan di tempat bermain. Yang terakhir, menuliskan hasil pengamatan tentang cara merawat kesehatan tubuh. Pak Sfari ada percakapan antara Nina, Deli, dan Tony. Nina berkata kepada teman-temannya, "Bermain di taman ini menyenangkan ya?" Lalu Deli menjawabnya, "Benar Nin, ada banyak mainan yang bisa kita gunakan." Tony juga menjawab, "Selain itu, tempatnya juga bersih dan asri." Lalu Nina berkata, "Banyak pepohonan sehingga terasa sejuk, jadi kita tidak kepanasan saat bermain." Deli menjawabnya, "Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan keindahan taman ini." Tony menjawabnya, "Tentu saja, kita harus membuang sampah ke tempat sampah." Lalu Nina berkata, "Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, kita juga tidak boleh merusak tanaman." Berdasarkan percakapan ini, percakapan Nina, Deli, dan Tony, itu ada beberapa kata tentang lingkungan yang sehat atau lingkungan yang bersih. Yang pertama ada asri, taman, sejuk. Kira-kira apa ya artinya? Nah, di sini ada beberapa pilihan dari arti asri, taman, dan sejuk. Asri artinya, iya betul, asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Yang selanjutnya, taman apa ya artinya? Iya betul, taman artinya tempat bermain untuk anak-anak. Sejuk itu artinya terasa agak dingin, nyaman, dan segar. Selain dari 3 kata ini, ada kata yang lain juga loh. Nah, ada kata nyaman, ada indah, dan ada rindang. Yang selanjutnya, ini ada gambar Nina dan Lani sedang bermain di taman. Amati gambar ini ya. Yang selanjutnya adalah membuat cerita berdasarkan jawaban dari pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nanti dijawab dan jawabannya akan digunakan untuk membuat cerita. Jawabannya apa ya kira-kira? Ya betul, apa yang sedang dilakukan Nina dan Lani di taman? Jawabannya, Nina dan Lani sedang bermain di taman bermain. Yang kedua, apakah tempat bermain yang digunakan bersih? Taman bermainnya tampak bersih. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kebersihan tempat bermain? Cara menjaga kebersihan di tempat bermain adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotorinya. Yang selanjutnya, bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah tidak terdapat sampah yang berserakan, tempatnya rapi, nyaman, dan sejuk.
jawaban ini mari kita susun menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada cerita Nina dan Lani. Nah, cerita ini diambil dari jawaban 4 pertanyaan tadi. Nina sedang bermain di taman bermain. Di sini juga seperti itu. Nina dan Lani sedang bermain di taman bermain. Tinggal menggabungkan jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4. Ceritanya jadinya seperti ini. Nina dan Lani sedang bermain di taman bermain. Taman bermainnya tampak bersih. Nina dan Lani menginginkan tamannya bersih setiap hari. Cara yang dilakukan mereka untuk menjaga kebersihan tamannya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotorinya. Tempat bermain yang bersih, tidak terdapat sampah yang berserakan, tempatnya rapi, nyaman, dan sejuk. Di sini Pak Suwari ada gambar. Nah, ini gambar apa ya? Ya, ini ada gambar anak yang sedang bermain. Ini adalah Nina dan teman-temannya. Ayo kita baca bersama-sama. Di dekat rumah Nina terdapat lapangan. Nina dan teman-teman senang bermain di sana. Suasana lapangan itu bersih dan nyaman. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Anak-anak bermain bola, tapak gunung, dan lompat tali. Kebersihan di lapangan selalu dijaga. Tanah ditanami rerumputan yang hijau. Tidak ada genangan air dan sampah berserakan. Sampah bisa berbahaya. Misalnya, sampah pecahan kaca. Jika terinjak anak bisa terluka. Genangan air bisa membuat anak-anak terpleset. Tempat bermain harus bersih dan aman digunakan. Kita sudah membaca cerita tadi. Sekarang amati gambar di bawah ini ya. Kira-kira di sini kegiatannya lagi apa saja ya, dan suasananya bagaimana? Nah, mereka sedang bermain. Nina dan teman-temannya sedang bermain. Tidak ada sampah dan tidak ada genangan air di sini. Semuanya nampak bersih. Terdapat rumputan yang hijau dan pohon. Mari kita susun menjadi laporan sederhana. Nah, seperti ini ya. Nina sedang bermain di taman bersama teman-teman. Ada yang bermain bola, lompat tali, dan tapak gunung. Nina dan teman-temannya merasa nyaman karena tamannya bersih. Tidak terdapat sampah yang berserakan dan tidak ada genangan air. Di taman terdapat rerumputan dan pohon yang hijau sehingga taman tampak indah. Pada laporan ini terdapat 3 kalimat ini: sedang bermain, tidak ada sampah, tidak ada genangan air, terdapat rerumputan dan pohon yang hijau. Di sini Pak Suwari ada gambar lagi nih. Ini gambar apa ya? Iya betul, ini ada gambar halaman rumah. Kita amati bersama-sama ya. Nah, mari kita susun menjadi sebuah laporan. Bagaimana ya? Kalau sudah, laporannya sudah jadi, nanti dibaca dengan intonasi yang tepat. Ya, seperti ini. Ini adalah halaman rumahnya Bubu. Nah, contoh laporannya seperti ini ya. Halaman rumah Bubu belum dibersihkan. Terdapat sampah yang berserakan, sehingga halamannya terlihat kotor. Lingkungan yang kotor tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, halaman rumah harus rajin dibersihkan agar menjadi bersih dan nyaman. Ingat-ingat ya, membacanya dengan intonasi yang tepat. Intonasi itu adalah tinggi dan rendahnya suara. Jadi saat kita membaca itu
itu nadanya naik turun, tidak datar ya. Kalau datar nanti bacanya seperti ini, halaman rumah Bobo belum dibersihkan. Nah, nanti kalau didengar itu kurang baik. Maka untuk lebih baiknya lagi, membacanya dengan menggunakan intonasi yang tepat. Seperti tadi Pak Asfari yang bacakan, halaman rumah Bobo belum dibersihkan. Halaman rumah Bobo belum dibersihkan. Terdapat sampah yang berserakan sehingga halaman terlihat kotor. Seperti itu ya. Ada panjang dan pendeknya pengucapan kata. Seperti itu ya. Yang selanjutnya di sini terdapat gambar jalan raya yang ada kendaraannya. Nah, di sini di pinggir sini ada Bobo dan temannya sedang bermain. Kira-kira bagus apa tidak ya kalau bermain di pinggir jalan raya? Bobo bersama temannya sedang bermain bola di pinggir jalan raya. Bermain di pinggir jalan raya sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan. Terdapat polusi udara berupa asap kendaraan, sehingga tidak sehat bagi pernapasan. Selain itu, bermain di pinggir jalan raya akan terganggu dengan polusi suara dari kendaraan. Mari kita cari kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Ya betul, ada polusi udara dan polusi suara. Polusi itu apa ya? Polusi adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita atau yang membahayakan tubuh kita. Nah, polusi udara itu adalah sesuatu yang membahayakan tubuh kita yang berasal dari udara. Nah, udara saat terkena polusi itu yang tadinya udaranya bersih, ketika terkena polusi berupa asap itu akan menimbulkan kerugian bagi manusia, bagi pernapasan manusia atau bagi pernapasan kita. Polusi suara juga seperti itu. Polusi suara itu juga sangat mengganggu, tidak memberikan kerugian bagi manusia. Contohnya suara bising dari kendaraan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah menjaga keselamatan dan kebersihan lingkungan bermain. Nah, sebelum kita bermain, sebaliknya kita yang pertama membersihkan sampah di sekitar tempat bermain. Misalnya sampah daun, debu, dan kotoran hewan. Karena kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit. Yang selanjutnya, menyingkirkan benda-benda yang dapat membahayakan, misalnya kayu, kerikil, dan pecahan kaca. Karena pecahan kaca kalau terkena kaki kita, nanti kaki kita akan menjadi terluka. Untuk itu, sebelum bermain kita harus menyingkirkan atau membersihkan terlebih dahulu, membersihkannya. Yang selanjutnya adalah cara menjaga kebersihan tubuh kita. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, atau mencuci tangan sesudah melakukan kegiatan tertentu. Yang selanjutnya, mencuci kaki sebelum tidur. Mandi setiap pagi dan sore. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, perilaku menjaga kebersihan tubuh itu dapat bermanfaat bagi kita. Apa ya manfaatnya? Tubuh kita akan menjadi sehat. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, Pak Asfari ada tugas nih. Tugasnya membuat video singkat. Videonya video apa ya? Video membacakan laporan sederhana
tentang cara merawat tubuh dan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dibaca ya, dibaca dengan intonasi yang tepat. Ingat intonasi itu apa? Tinggi, rendahnya suara. Dikumpulkan hari Sabtu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya dari Pak Asfari. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bantu orang tua, tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan kegiatan positif lainnya. Sekian ya dari Pak Asfari. Pak Asfari tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.